Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pemirsa juga sahabat dimanapun berada. Berkebun lagi ya teman-teman. Pada pagi hari ini kita berada di rumah singgah teman-teman. Kita akan persiapan untuk media tanam yang mana untuk persemaian dari sayuran-sayuran ini sudah kita siapkan di rumah induk atau rumah lama, dan setelah nanti cukup usia untuk dipindah tanam, nanti kita akan siapkan ya untuk media tanamnya yang kita siapkan di rumah singgah ini. Karena rumah singgah ini untuk halamannya, utamanya di halaman belakang ini cukup luas teman-teman. Jadi memang kita upayakan untuk penanaman berbagai tanaman sayuran organik. Kenapa saya memilih untuk tanaman organik? Karena tanaman organik itu memang merupakan tanaman atau sayuran yang sehat untuk dikonsumsi. Nah, teman-teman, makin ke sini banyak ya para ibu-ibu utamanya semakin menyukai kegiatan berkebun. Berkebun itu selain mengurangi sampah ya, utamanya adalah sampah-sampah yang berada di lingkungan kita yang berasal dari tanaman pohon, utamanya dedaunan yang sudah kering atau baru kita menebang pohon ya, memotong pohon, itu banyak daun-daun ya teman-teman ya, yang bisa kita gunakan sebagai pupuk kompos dari pupuk sayuran. Daun untuk daun, akar untuk akar, pohon untuk pohon gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa memanfaatkan dari limbah-limbah dapur seperti kulit-kulit buah dan juga dari sayuran-sayuran ya yang tidak kita masak, itu bisa dijadikan dari pupuk daun atau pupuk organik. Nah, itu akhirnya bisa mengurangi dari timbunan sampah ya teman-teman yang berada di masyarakat. Selain itu, kita pastinya kalau berkebun dari sayuran-sayuran itu juga bisa memetik sayurnya yang bisa sebagai ketahanan pangan keluarga. Dan secara ekonomis kita pastinya lebih irit teman-teman ya, tidak akan berbelanja sayur dan juga tidak harus keluar rumah belanja ke pasar ya untuk kebutuhan sayuran. Kita sudah cukup petik ya di kebun kita, selain tempatnya yang cukup bersih ya, dan penyiramannya kita menggunakan keran ya teman-teman ya. Nah, selain itu juga tanaman dan sayuran organik ini memang aman sekali dikonsumsi karena memang terbebas ya dari pupuk kimia dan juga dari pestisida ya. Tapi untuk tanaman-tanaman organik atau sayuran organik ini memang tidak secantik atau sebagus dari tanaman-tanaman yang kita menggunakan pupuk kimia atau pestisida ya teman-teman ya. Seperti tanaman bayam ya. Ini juga bagus ya, selain memiliki serat ya, kandungan serat dan juga unsur-unsur dari nutrisi dan vitamin yang bagus sekali untuk tubuh ya. Dan ini teman-teman ada juga tanaman ceplukan. Tanaman ceplukan ini memiliki daun yang kecil-kecil ya teman-teman, seperti ini, dan hampir mirip seperti daun cabai. Bunganya putih-putih dan ini bisa kita lihat buahnya kecil-kecil ya, bulat-bulat ya teman-teman, seperti ini. Dan ini bagus sekali untuk
dikonsumsi bagi teman-teman yang memiliki keluhan hipertensi. Jadi tanaman-tanaman sayur kita ini adalah sayur organik yang tidak pernah kita berikan pupuk pestisida atau kimia ya teman-teman ya. Selain kita dari faktor ekonomi, kita akan lebih irit ya. Kita bisa petik sendiri di halaman kita. Kita bisa berkegiatan ya teman-teman ya. Secara fisik ini kita bisa berkegiatan ringan, menyiram ya, memberikan pupuk dan juga melakukan perawatan untuk tanaman-tanaman sayur kita. Walaupun tidak kita pupuk dengan pupuk pestisida atau kimia, nyatanya tanaman-tanaman sayuran kita ini juga cukup subur-subur ya teman-teman, seperti ini. Dan tanaman-tanaman ini langsung kita tanam di tanah teman-teman. Selain tanaman bayam, juga tanaman sayuran yang lain di sini juga banyak aku tanam dari berbagai buah-buahan. Akarnya sangat banyak banget ya teman-teman untuk sayuran seperti bayam ini. Jadi kita sering ya berbagi sama tetangga atau saudara untuk petik sayurnya. Jadi kita juga bisa berbagi ceritanya ya. Cukup subur-subur kan teman-teman? Dan ada juga ya teman-teman, bayam ini ada yang lubang seperti ini. Ini adalah merupakan ciri dari tanaman organik yang mana ini memang ada hama, karena di sini juga berdekatan dengan area persawahan yang tentunya juga banyak hama seperti belalang, ulat dan juga kupu-kupu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sayur-sayur ini masih tetap sehat dan segar dan juga terlihat indah ya teman-teman. Dengan banyaknya kupu-kupu dan belalang, kita memang bisa menyatu dengan bumiku satu. Kenikmatan serasa teman-teman di saat kita melakukan berkebun ini, merasakan suatu kenyamanan, hati kita menjadi tenang, tentram ya. Dengan berkebun ini teman-teman, setiap pagi kita ada semangat baru ya. Dan sayuran-sayuran ini sangat menginspirasi. Saya sering ngomong-ngomong ngobrol sama tanaman-tanaman ini ya teman-teman ya. Dan tanaman ini serasa tahu juga akan harapan dan keinginan saya. Jadi tanaman-tanaman ini bisa tumbuh ya seperti apa yang dalam harapan saya dan impian saya. Pepayanya ini sudah mulai berbuah ya teman-teman. Ini kalau nggak salah tanaman pepaya California. Ya, jadi buah ini juga sudah mulai memberikan semangat baru ya untuk saya tentunya. Karena apa yang sudah kita upayakan, kita menanam buah ini airnya juga bisa gitu ya bertumbuh dan menjadi suatu harapan baru. Kita nanti akan bisa petik buah di halaman sendiri. Wah, ini sudah ada yang menguning teman-teman. Coba kita petik aja ya. Kita petik teman-teman. Wow, sudah menguning. Coba kita petik aja teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sudah merasakan bagaimana kenikmatan memetik buah ya teman-teman ya.
daunnya ini juga enak di sayur teman-teman. Kita masak buntil. Jadi untuk buah pepayanya ini sudah ada yang menguning dan udah kita petik. Nanti bisa kita jadikan buah. Nah, inilah ya, beribu syukur ya teman-teman ya. Dari apa yang kita upayakan, akhirnya Allah memberikan sesuatu kebahagiaan untuk kita. Buah ini sudah mulai bisa kita panen dan bisa kita nikmati. Nah, ini bisa kita lihat secara jelas. Inilah teman-teman, tanaman cipluan ya, yang dijual di supermarket atau di mall itu mungkin sudah ini ya teman-teman ya, merupakan dari budidaya untuk cipluan. Tapi kalau yang berada di halaman aku ini adalah memang cipluan lokal yang buahnya coba kita lihat ya teman-teman. Ini kita bisa buka. Nah, buahnya seperti ini, dan ini buahnya masih asam karena masih muda. Jadi nanti kalau sudah tua, buah ini akan besar, mengkilap, warnanya merah, dan itu rasanya manis banget teman-teman. Dan bisa kita gunakan sebagai buah, juga sebagai dari penurun dari hipertensi ya, bagi teman-teman yang memiliki keluhan hipertensi. Nah teman-teman, nanti kita juga akan melihat, kita akan mempersiapkan untuk media tanam dari persemaian sayuran selada. Ada pakcoy, ada sawi putih, ada juga sawi, ada brokoli, kemangi, dan juga ada bayam ya. Nanti kita akan perlihatkan untuk media tanamnya. Kita menggunakan daun-daun kering, ranting-ranting, akar, kulit ya, dan juga sampah dari dedaunan yang kita timbun dan kita simpan ya di dalam karung-karung yang nanti akan kita sebarkan di seluruh area untuk media tanam. Nanti kita juga akan lihat teman-teman, dan ini kita masih akan lihat-lihat untuk tanaman yang lain. Barangkali ada yang kurang bagus yang perlu kita tambahkan pupuk ya, atau dari medianya. Ini ada bunga miana yang sangat cantik sekali teman-teman, dan juga aku tanam dari buah-buah pepaya yang masih agak kecil ya, tapi juga sudah ada yang dewasa yang sudah mulai berbuah, bahkan tadi sudah kita petik ya. Dan tanaman-tanaman hias sejak ada hujan kemarin itu sudah mulai bertumbuh, sudah mulai menampakkan wajahnya, auranya yang terlihat kontras dan cantik. Kita memang membuat dari taman ini hanya dari gundukan tanah, tidak menggunakan dari material ya, dari bahan bangunan, karena sengaja agar terlihat ramah lingkungan dan juga kelihatan natural aja ya teman-teman. Tidak tahu nanti kalau memang dengan seiring berjalannya waktu kita akan menambah atau mempercantik dari taman ini, tapi untuk sementara ini seperti ini dulu. Yang terpenting bunga-bunganya ini tumbuh dan juga terlihat kontras ya teman-teman, warna-warnanya ini sudah terlihat lumayan ya cantik.
Dari pemanfaatan halaman ini juga aku pelihara ayam. Dan nanti juga ada burung-burung ya, biar lengkap juga ada satwanya teman-teman. Selain ada tanaman hias, juga aku kembangkan. Selain kita memelihara ayam ya teman-teman ya, kita juga mau melihara ikan yang berada di kolam. Ikan nila yang aku manfaatkan dari lahan yang berada di bawah gazebo ini teman-teman. Jadi kolam ini juga bisa menetralisir dari udara yang sangat terik ya, panas utamanya di siang hari. Sebenarnya di bagian belakang ini merupakan halaman terbuka yang bersebelahan dengan area persawahan dan perbukitan ya teman-teman, yang sangat hijau sekali. Dan tentunya di bagian belakang ini sangat sejuk sekali. Di sini adalah tempat waktu kita istirahat sambil ngasih makan ikan, menikmati pemandangan yang cukup indah ya di desaku. Dengan hijaunya dari berbagai pulau hijau teman-teman, yang menjadi sumber kemakmuran dan bahan pangan ya, dari kedelai, jagung ya, juga tanaman-tanaman seperti kacang-kacangan dan jenis tanaman sayur yang lainnya. Di daerah aku memang belum begitu lazim para petani melakukan penanaman seperti tani sintetis dari sayuran ya. Jadi ini hanya tanaman-tanaman yang biasa lazim dikonsumsi di daerah seperti kita ini, seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang-kacangan. Oke teman-teman, kita akan melanjut ya untuk melihat dari media tanam yang udah kita persiapkan dari kemarin sore. Dan kita dibantu oleh beberapa saudara dan tetangga aku teman-teman untuk mempersiapkan dari media tanam seperti bedengan atau dari ini media tanam ya, yang aku bikin seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tidak mencangkuli dari tanah ini. Aku memanfaatkan sampah-sampah dapur ya teman-teman, yang aku timbun. Kita ada seperti untuk apa ya namanya, kompos ya, yang bisa kita gunakan untuk media paling dasar, paling bawah. Jadi kita tidak mencangkul dari tanah ini, melainkan kita medianya ke atas ya teman-teman. Jadi paling dasar di atas tanah ini kita tambahkan sampah-sampah daun ini ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita buat memanjang saja. Dan ini adalah tanaman cabai yang sudah kita tanam beberapa hari yang lalu. Ini juga dari persemaian kita sendiri ya teman-teman, yang udah kita pindah tanamkan setelah usia 3 minggu. Nah, ini adalah sampah-sampah ya, dari akar, dari daun ya, seperti ini. Dan juga ada kulit-kulit ya teman-teman, akar tanaman yang sudah mati, dan juga ada dari yang sudah humus ya. Nah, di atasnya ini nanti akan kita tambahkan media dari kohe, kotoran kambing, dan juga ada sekam mentah ya teman-teman. Kita pakai sekam mentah aja.
dan juga dari lebo atau pasir yang paling lembut ya teman-teman. Nanti kita akan campurkan ya, jadi suatu campuran media yang nantinya akan kita tambahkan di atasnya ini. Jadi daun-daun kering ini seperti daun pisang ya teman-teman ya, seperti ini. Bisa kita gunakan untuk kompos dan penyubur dari tanah ini, sehingga tanah di sekitar halaman kita itu akan tervalidasi lagi menjadi suatu tanah dan karangan yang sangat subur. Jadi memanjang aja teman-teman, kita buat seperti ini dan nanti akan kita petak-petak gitu ya. Kita akan berikan batas per kotaknya ini dengan cabai ini teman-teman. Jadi rencananya di bagian paling timur ini ada bayam, ada kemangi, ada sawi, ada pokcai, brokoli, dan apalagi ya, selada ya teman-teman ya. Jadi nanti setiap petaknya itu akan kita kasih pembatas dengan tanaman cabai ini. Berkebun bagi sementara orang mungkin ada kengerian juga ya teman-teman. Selain kita juga akan ketemu dengan hewan-hewan ini teman-teman ya. Kadal, predator ya. Juga belalang, ulat ya, yang akhirnya menjadi kepompong dan kupu-kupu yang sangat cantik sekali, sangat indah bila kita lihat di perkebunan kita. Jadi inilah ya, semesta yang penuh dengan keindahan ya teman-teman. Sungguh sangat bisa kita syukuri dan kita nikmati dari semuanya ya yang diberikan Tuhan kepada kita. Wajib kita rawat, kita kelola, kita upayakan, dan bahkan kita perjuangkan untuk pemenuhan dari kebutuhan ya teman-teman. Selain itu, semesta harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar supaya tidak terjadi suatu kepunahan dan kerusakan di semesta dan alam kita. Walaupun saat ini sudah terasa ya dari sinar mentari pagi yang semakin bersinar, tapi angin yang sepoi-sepoi ini ya teman-teman ya, yang memang kita tunggu sedari pagi agar supaya kita bisa berjemur sekalian, dan ini sangat kaya akan vitamin D yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya teman-teman ya. Palem ini saya tanam di ujung pembatas ya teman-teman. Diharapkan ini bisa menjadi naungan dan menjadi peneduh ya, agar supaya di halaman belakang ini menjadikan pusat dari oksigen dan udara yang cukup terasa sejuk ya teman-teman. Nah teman-teman, kita nanti akan lanjut untuk menyediakan media tanam ini. Setelah itu nanti satu minggu lagi nanti kita siap tanam. Tapi setiap harinya dari lahan yang kita persiapkan ini akan kita siram ya terus menerus ya, agar supaya tanah dan media tanam ini, kompos ini bisa menyatu ya teman-teman, bisa menjadi suatu campuran media yang sangat gembur, subur, dan juga bagus untuk media tanam dari sayuran-sayuran yang akan kita tanam di sini.
banyak tumbuh ya teman-teman ya. Cipluan ini tidak kita tanam teman-teman, tapi dia tumbuh liar dan aku biarkan saja karena memang tanaman ini sangat bermanfaat dan siapa saja yang memetik atau memerlukan kita persilahkan aja. Walaupun di luar sana itu mahal ya teman-teman, katanya satu butir dari buah cipluan ini di harga 1.500, tapi itu mungkin yang sudah budidaya, yang memang sudah diperuntukkan ya untuk tanaman organik, untuk terapi dari orang-orang yang memiliki keluhan hipertensi. Tapi kalau di kebun aku, silahkan saja siapa yang memerlukan, monggo kita persilahkan. Dari mana saja kalau menginginkan, silahkan datang untuk memetik dari pohon ciplukan ini, karena memang tumbuh liar dan banyak banget di halaman belakang rumah aku ini teman-teman. Nah teman-teman, setelah semua dari media tanam ini sudah kita ratakan semua secara keseluruhan, sudah menutup dari kompos, dari daun-daun kering ya teman-teman. Jadi seperti ini, lalu kita lakukan penyiraman ya teman-teman. Penyiraman ini kita lakukan ya 1 minggu sebelum tanam, dan setelah 1 minggu ini siap ya media tanam untuk kita lakukan penanaman atau pindah tanam dari persemaian ya menjadi tanaman ya yang siap kita tanaman di media yang kita siapkan ini. Kita jumpa lagi teman-teman ya 1 minggu yang akan datang, dan kita akan lakukan pemindahan dari persemaian di media tanam ini. Semoga saja halaman dan pekarangan ini lebih optimal dan bisa menciptakan suatu ketahanan pangan, dan kebun ini harapannya bisa menginspirasi dari semua masyarakat, terutama ibu-ibu ya yang memanfaatkan halaman pekarangannya. Setidaknya untuk sayuran sehari-hari kita sudah terpenuhi dan bisa memanen dan memetik dari kebun dan pekarangan sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu. Sampai jumpa 1 minggu yang akan datang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.